Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu serangan iblis yang dapat merampas sukacita seseorang adalah ketika seseorang tersebut merasa diperlakukan secara tidak adil. Dan kebiasaan manusia kadang-kadang berkata begini, "Lu, saya sih anak Tuhan, saya sih berusaha untuk sabar, saya juga berusaha untuk mengendalikan diri, tetapi kalau terus diperlakukan secara nggak adil begini, semut pun akan marah, saya kan juga nggak kuat, saya mau berontak aja." Nah, ini dia salah satu serangan iblis yang dapat merampas sukacita seseorang adalah ketika seorang itu mulai merasa diperlakukan secara tidak adil. Bisa saja kita diperlakukan secara tidak adil, tapi kita kan nggak perlu merasakannya. Kenapa kita tidak perlu merasakannya? Karena apapun yang Tuhan berikan selalu itu yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, serangan bertubi-tubi dari orang-orang curang, serakah, ambisius yang mau melakukan apa saja, tetap kita jangan tanggapi, responnya dengan kebencian, amarah, sakit hati, dan kekecewaan. Tetapi tetap menyadari bahwa di dalam Tuhan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Jadi jelas saya catat di sini, salah satu serangan iblis yang dapat merampas sukacita seseorang adalah ketika seorang merasa diperlakukan secara tidak adil, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita kehilangan damai dan ketentraman jiwa. Dan orang kalau hatinya sudah nggak damai, jiwanya sudah nggak tentram, pasti banyak keputusan salah, perbuatan yang keliru yang kemudian kita jalani dalam kehidupan ini. Jadi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika kita diperlakukan secara tidak adil, ya kan, dunia mau menyeret kita pada kehilangan damai dan ketentraman jiwa. Tetapi jangan lupa, segala sesuatu boleh diambil dari hidup saya, tapi Yesus sumber segalanya akan mencurahkan yang berlipat kali ganda. Haleluya. Jadi yang pertama jelas, sehingga kita kehilangan damai dan ketentraman jiwa. Yang kedua, sehingga kemudian timbulnya pemberontakan karena merasa kok suara saya tidak didengar, emangnya saya siapa, saya kan juga membantu berdirinya republik ini. Nah, ketika masing-masing sudah sibuk dengan jasanya, yang ada adalah iblis masuk dengan roh adu domba, akhirnya saling menyerang. Dan Alkitab sudah bilang, kerajaan yang saling menyerang tidak akan dapat bertahan. Sudah bisa bayangkan kalau setan satu serang setan lain, paranormal satu serang paranormal lain, apa jadinya? Tetapi izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara sekalian, bahwa ketika kita diperlakukan secara tidak adil, jangan biarkan roh pemberontakan di hati kita, tetapi tetap tunggu waktu Tuhan yang tepat. Haleluya. Yang ketika saya pelajari, bahkan ketika kita diperlakukan secara tidak adil, maka yang terjadi kemudian adalah kita bukan hanya kehilangan damai dengan ketentraman jiwa, bukan hanya dalam hati kita timbul berbagai pemberontakan, akhirnya bangkitnya kecewa dan dendam. Wah, ini sudah repot. Kalau di hatinya sudah ada kecewa, sudah ada dendam, wah ini berat. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap pendengar sekalian, mari jangan tunggu persoalan sampai bertubi-tubi berat. Sekali tenang, kuasai diri, dan kita percaya Kristus sumber kekuatan yang sejati. Haleluya. Jadi yang pertama, pokoknya yang penting jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, jangan
sampai timbul roh pemberontakan dalam diri kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kita selalu hidup kecewa dan dendam, tetapi mulai hidup dalam damai sejahtera. Dan akhirnya yang keempat, sehingga kita tidak bisa berserah kepada Tuhan. Kadang-kala bukan Tuhan gak buat mujizat, kitanya sok tahu, kitanya tidak mau berserah. Dan hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita belajar berserah, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita sedang membahas tentang sesuatu yang paling tidak menyenangkan buat anak-anak Tuhan, yaitu urusan gugat menggugat. Nah, banyak orang kalau udah urusan menggugat, tindakannya, caranya, perbuatannya, komunikasinya sudah jauh dari kebenaran diri sebagai hamba Tuhan. Karena sebagai hamba Allah, saya mau kembali lihat dalam pembahasan tentang gugat-menggugat dari Ulangan pasal 19, Ulangan 19 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ulangan pasalnya yang ke-19 ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 19 ayat 14 sampai 21 di bawah judul perikop larangan menggeser batas tanah dari hal saksi. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Ayat 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Haleluya. 16, apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran. Ayat 17, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, ayat 19, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ayat 20, maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jalur seperti itu di tengah-tengahmu. Ayat 21, perhatikan baik, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Pada dasarnya dari ayat Alkitab yang kita pelajari hari ini, bahwa salah satu yang harus kita belajar adalah tidak saling gugat-menggugat. Karena Alkitab sudah bilang hakku terjamin pada Allah. Kita hidup dengan keyakinan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita hidup saling menggugat, akhirnya di hati kita ada kepahitan, di hati kita ada benci, di hati kita ada kecewa. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, orang boleh curangi kita, tetapi Allah membela kita. Biarkan orang curangi saudara. Jangan dendam, jangan benci, jangan ada kerinduan. Wah, biar Tuhan kutuk dia. Wah, pokoknya saya harus balas. Saudara, yang kasih dalam Tuhan, biarin orang curangin kita. Tapi satu yang kita tahu, bahwa Allah tetap membela kita. Karena itu dengan yakin Paulus berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Artinya ketika Tuhan yang membela kita, dia angkat kita keluar dari kegagalan, dia sertai kita keluar dari tantangan, dan dia beri kepastian buat kita untuk hari depan yang penuh dengan kegemilangan. Haleluya. Jadi yang pertama, jelas kita belajar ketika menghadapi kecenderungan untuk saling gugat-menggugat, kita ingat orang boleh curangi kita, tapi Allah membela kita. Berarti nggak ada gunanya kita saling menggugat. Yang kedua, kita belajar kasih tidak menekankan pada pembelaan diri, namun pada penyerahan penuh. Artinya kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, kita
Kita nggak usah sibuk dengan bagaimana membela diri. Kita ini cuma hamba kok. Kenapa sih kita sibuk bela diri? Biarinlah orang mau curangin kita, orang mau fitnah kita, orang mau kotorkan nama kita. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hidup kita tidak ditentukan oleh strategi manusia. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman-firman Tuhan. Haleluya. Jadi kasih tidak menekankan pada pembelaan diri, namun pada penyerahan penuh. Kita tinggal berserah kepada Tuhan. Kita tahu Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, saya pelajari bahwa hal yang dimana kita harus belajar untuk tidak saling gugat-menggugat, yaitu kita harus ngerti bahwa apapun boleh diambil dari kita, namun sumbernya tetap kita pegang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang boleh ambil apa saja dari kita. Kita nggak pernah perlu panik, kita nggak pernah perlu stres, kita bahkan nggak pernah pikir, aduh biar Tuhan kutuk itu orang, kenapa jahat begitu sama saya. Jangan, kita ini tidak boleh mengutuk siapapun. Kita harus menjadi berkat, karena untuk itulah kita dipanggil. Tetapi yang saya mau ingatkan, kalaupun segala sesuatu diambil dari kita, kita tidak usah panik, kecil hati dan sakit hati. Kenapa? Karena sumbernya Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mampu lakukan segala perkara, adalah Bapa kita yang baik, yang senantiasa menyediakan terbaik buat kita anak-anaknya. Haleluya. Jadi jelas kalau kita mau belajar tentang gugat-menggugat, yang pertama, orang boleh curangi kita tapi Allah pembela kita. Yang kedua, kasih tidak menekankan pada pembelaan diri, namun pada penyerahan penuh. Yang ketiga, apapun boleh diambil dari kita, namun sumbernya tetap kita pegang. Dan akhirnya yang keempat, kemenangan hasil gugatan tidak ada artinya dibanding berkat dari Tuhan hasil ketaatan. Saya ulangi sekali lagi, kemenangan hasil gugatan tidak ada artinya dibanding berkat dari Tuhan hasil ketaatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berjuang dalam gugatan akhirnya juga lebih banyak kekecewaannya, tetapi berserah kepada Tuhan dalam ketaatan, ini yang mendatangkan berkat-berkat berkelimpahan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita murid Yesus, sudahlah, jangan saling gugat-menggugat, nyerang-menyerang, bahkan balas dan membalas. Hukum itu berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi buat kita tidak lagi berlaku hukum itu. Kenapa? Yesus sudah tanggung semuanya. Dan sekarang Dia perintahkan kita untuk hidup dalam kasih, jadi berkat, jadi saksi, membawa damai Kristus yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang sedang butuhkan mujizat, bahkan mereka yang hari-hari ini mungkin sedang dikecewakan dan gugat-menggugat, Tuhan beri damai kepastian dalam langkah kami, sehingga kami tidak mau menyakiti dan merugikan siapapun. Kami hidup dalam kebenaran ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.